Ketemu lagi dengan saya Meli di channel Ngope. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja semua kan? Oke, hari ini hari Minggu. Kita akan ngebahas mengenai rumput sintetis. Kalau untuk rumput sintetis itu sebenarnya dia salah satu dari item dekorasi yang paling gampang. Soalnya kalau kita pakai karpet biasa atau karpet berwarna itu kan warnanya memang lebih banyak, cuman untuk efeknya kayaknya kurang wah ya. Jadi biasanya pakai karpet rumput. Nah, kalau karpet rumput itu kan penggunaan biasa kalau untuk indoor atau outdoor tuh cocok-cocok aja gitu, dan sebenarnya jadi dia bisa langsung ngebawa suasananya si ruangan yang didekor itu jadi langsung kayaknya seger gitu, karena kan warnanya warna rumput, warna tanaman. Nah, terus makanya di vlog yang kali ini saya pengen ngasih tahu gimana sih cara merawat rumput sintetis. Saya rasa rumput sintetis juga banyak ya sekarang udah dipakai di rumah-rumah gitu kan sebagai bagian dari interiornya mereka. Nah, cuman di sini saya pengen ngasih beberapa tips yang saya tahu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Gimana sih cara ngerawat rumput sintetis yang benar itu kayak gimana? Yuk, kita mulai yuk. Oke, untuk pertama kita mulai dari yang paling basic dulu adalah mengenai jenis rumput sintetis ya. Nah, rumput sintetis itu ada yang bilang rumput golf, jenisnya ada rumput Swiss. Nah, yang membedakan adalah ketinggian dari si rambut ini, rambut rumput ya. Nah, kemudian dari karena makin tinggi si rambut rumput ini tentu dia akan semakin tanda kutip tebal atau nyaman untuk dipakai. Nah, kalau untuk rumput futsal itu beda lagi. Cuma ini saya kasih untuk dua jenis rumput paling standar yang sering dipakai kalau untuk saya mendekor sesuatu ya, mendekor ruangan. Nah, kita lihat dari segi warna. Ini adalah warna hijau. Nah, ini benar-benar hijau semua. Kalau kamu lihat ya, dia benar-benar hijau. Ini untuk yang punya saya jenis ini sekitar 2 cm untuk ke panjang rambutnya. Nah, kemudian ini kita bilangnya adalah jenis yang natural. Kalau kamu lihat kan dia kayak ada warna yang kuning-kuningnya, jerami, itu dia juga nggak yang hijau banget semuanya ya. Nah, oke. Nah, jadi kamu tinggal disesuaikan sama kebutuhan yang kamu mau lebih pilih pakai warna hijau natural atau dengan warna hijau yang warna hijau yang benar-benar hijau semua seperti ini, atau dengan warna hijau natural. Ini sih tinggal dipilih aja nanti kamu maunya yang mana sesuai sama tema interior yang kamu. Oke, dan karena saya kebetulan punya bisnis dekor, untuk rumput ini saya bikin dia ukurannya 1 dikali 1 meter. Jadi biar gampang nanti kalau ada orang mau sewa untuk keperluan misalnya ngelapisin bootnya, boot pameran atau untuk ruangan, itu memang kita langsung buat seperti ini. Belakangnya adalah kayu seperti ini. Jadi dia udah hitungannya 1 kali 1 meter. Saya kasih lihat dari jauh. Nah, itu dia. Jadi kita lebih gampang nanti untuk susunnya. Nah, kemudian untuk si rumput ini sendiri dilihat ya. Ini dia rambut rumputnya ini. Dia itu ada arah untuk jatuhnya. Nah, kebetulan yang ini saya sudah set dia untuk jatuhnya ke bawah. Oke, jadi cara merawat rumput ini juga sebenarnya nggak yang terlalu sulit sebenarnya. Tapi balik lagi semuanya tergantung dari jenis dan kualitas rumput yang kamu beli ya. Kalau dia jenisnya bagus, kalau kamu tarik seperti ini, saya kasih lihat ya. Ditarik seperti ini saya tarik, dia nggak akan gampang rontok. Dan kamu juga bisa lihat nanti kalau kamu udah lihat sendiri real barangnya, teksturnya pun berbeda. Dia nggak yang kesannya tuh plastik banget ya, jatuhnya lebih alami ya. Kalau ada yang dia harganya murah tuh dia ininya seperti plastik banget, jelek deh kelihatannya, nggak seperti rumput gitu. Oke, ini saya sudah menghadapkan si rumput ini, rambutnya ini arahnya ke bawah. Jadi nanti kalau untuk pasang pun harus diikutin arah si rambutnya ini jatuhnya kemana biar seragam. Nah, untuk ngebersihinnya biasanya kalau kita habis event kita pakai sapu lidi
Ya ini udah paling gampang pakai sapu lidi, soalnya kalau pakai penyedot debu dia kurang maksimal karena si kotoran-kotorannya ini akan nyangkut di dalam si rambut-rambut sini, jadi kurang maksimal. Jadi kalau saya biasanya pakai sapu lidi dengan posisi si rumputnya ini berdiri, disikat kayak gini. Dia biasanya akan jatuh kalau ada kotoran atau ada apa, dia akan jatuh ya, seperti ini. Nah kalau kebetulan ini saya lagi maintenance besar ya, ini rumput-rumputnya ini sebenarnya udah hari ketiga karena harus digilir, karena rumputnya untuk dijemur ini kita butuh space yang lumayan. Nah, jadi nggak bisa langsung semuanya gitu. Ini nanti juga kita masih ada karpet yang roll, cuma yang ini kita harus bersihkan yang ini dulu. Nah ini jadi untuk kalau saya bilang maintenance besar, kenapa? Karena walaupun kita sudah bersihkan pakai si sapu lidi, itu mungkin akan ada kotorannya sebagian jatuh, cuma tetap kita sebagai orang yang menyewakan gitu, kita harus memperhatikan segi keamanannya juga ya. Dan ada beberapa kotoran, bukan beberapa sih, banyak ya, terutama kalau untuk debu itu memang harus dibersihkan pakai air. Jadi saya nggak pakai sabun, saya nggak pakai apa-apa, saya semprot air ini kemarin sambil dipakai sapu lidi, tetap dengan posisi berdiri ya, atau enggak minimal posisinya miring seperti ini pas kamu semprot pakai air, jadi biar debu dan kotoran-kotoran partikel kecil itu tetap jatuh gitu. Karena pada saat ini disewakan untuk event dipakai, itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi selama event tersebut. Jadi contohnya untuk ulang tahun gitu ya, ketumpahan minum, ketumpahan makanan, nah itu mau nggak mau memang harus dicuci. Dan kalau untuk balik lagi rumput untuk yang jenis kualitasnya bagus, begitu dicuci dia rambutnya akan berdiri lagi. Jadi sebenarnya kalau saya bilang nggak apa-apa beli rumput yang mahalan sedikit, tapi itu bisa untuk investasi jangka panjang dibandingin kamu beli yang murah cuman mungkin sekitar setahun dipakai, dia rumputnya, dia bulunya, rambutnya akan tidur seperti ini, dia nggak akan bisa berdiri lagi, jadinya jelek banget gitu. Saya bilang jadi buang-buang uang ya. Jadi mending beli mahal sedikit tapi bisa investasi untuk jangka panjang. Nah kemudian kayak ini nih, dari tadi saya cabut-cabutin ini kayak ada kapas-kapas ini bekas kita dekor wedding pakai kita kayak bentuk awan-awan gitu, jadi ini ada kecil-kecil sekali gini masih nyangkut. Dan makanya kemarin saya seminggu ini kita set untuk maintenance besar, kita cuci semuanya jadi biar benar-benar bersih dan aman untuk digunakan ya, disewain lagi, karena itu kan tanggung jawab kita kepada si penyewa. Kemudian kalau untuk menjemur sebaiknya dia di dalam bayangan seperti ini sebaiknya, karena di balik ini kan dia kayu ya. Nah di balik ini kayu, kalau kamu jemur langsung di matahari dan lama, dia kayunya akan melengkung, walaupun nanti kalau dia udah cooling dia akan balik lagi bentuk kayunya, cuma tapi dia akan melengkung kalau dia terlalu panas. Dan yang kedua adalah pada saat untuk efek secara jangka panjang warnanya akan mulai pudar. Oke, yang ini bukan pudar, kalau yang ini warnanya memang ini yang tadi saya bilang yang agak-agak natural, dia ada kayak ada kuning-kuning, rumput kuning, rumput jeramiknya gitu. Dan ini benar-benar yang hijau semua. Oke, nah untuk ditumpuknya pun kalau bisa diusahakan ya, kalau ada space-nya itu mereka posisinya jangan kayak goreng ngejemur kerupuk, diratain semua di bawah, tapi dikasih posisi untuk berdiri sedikit, jadi biar si kayu mau triplek belakangnya itu bisa bernafas, jadi dia bisa ngeluarin airnya itu dari belakang. Karena kalau kamu tumpuk ya, saya coba kasih lihat ya, kalau ditumpuk dilihat ya, ini uap airnya tuh keluarnya di belakang. Nah jadi saya dari tadi nungguin giliran sebenarnya. Kalau yang sebagian udah ini, yang tidur seperti ini nanti harus saya
bangunin, berdiriin, jemur lagi sebentar supaya benar-benar uap airnya itu hilang. Jadi pada saat disimpan dia nggak lembab dan kayak ngundang raya. Nah, jemur yang benar harusnya seperti ini. Oke, kita ganti venue ya guys ya. Jadi maksudnya sekarang saya di dalam rumah, karena di luar itu coba dilihat. Itu panas sekali. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan gimana kalau rumput sintetis itu dipasang di dalam rumah, maksudnya sebagai bagian dari interior, itu berapa lama sekali harus dibersihin, sorry. Oke, jadi kalau untuk pemasangan di dalam rumah itu mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Tapi sih mungkin amannya di 6 bulan sekali ya dibersihin, tetap bersihnya pakai air, disemprot. Kalau saya tambahin pakai sapu lidi, jadi biar yang partikel-partikel yang nyangkut di dalam si rambut si rumputnya itu bisa diiniin juga. Terus kemudian dijemur seperti biasa. Nah, cuman kalau untuk ngejemurnya balik lagi ya, kalau bisa jangan langsung ke sinar matahari langsung. Kalaupun memang terpaksa ya berarti jangan lama-lama. Kalau udah kering buru-buru diangkat, jangan didiemin sampai berhari-hari atau gimana, nanti dia lama-lama warnanya akan pudar. Oke. Dan kemudian kalau untuk misalnya si rumput ini digunakan untuk event, diusahakan setiap habis event itu dibersihin, karena biasanya rumput ini dipakai untuk area anak-anak, area bermain. Pengalaman saya dari selama di dunia event, kalau rumput ini biasanya itu disewa untuk area bermain anak-anak ya. Terus atau enggak untuk pesta-pesta yang tema-temanya lesehan. Jadi itu langsung bersentuhan dengan kulit ya, kaki atau apa. Jadi sebaiknya memang dijaga kebersihannya dan keamanannya yang penting. Karena kita nggak tahu selama event itu yang terjadi selama disewa atau dipakai itu apa aja. Jadi sebaiknya memang kita rutin bersihkan. Semoga info dan tips yang saya share di vlog kali ini bisa membantu kamu dalam menentukan pemilihan jenis rumput sintetis yang akan kamu beli dan cara mengurusnya. Oke, kalau memang kamu misalnya ada pertanyaan lain, kamu bisa tulis di komen di bawah ini, saya akan coba jawab. And then terima kasih sudah menonton vlog Mama P kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dan bye. Saya harus ngangkat jemuran rumput saya. Bye bye.